Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Perlindungan Tuhan, bagian kedua. Saudara, hari ini kita akan membahas perlindungan Tuhan yang selanjutnya, yaitu perlindungan Tuhan dari kuasa kegelapan. Sangat bersyukur bagi kita yang memilih hidup di dalam Tuhan. Hal itu dikarenakan Tuhan akan menempatkan pagar perlindungan yang kokoh. Tuhan menempatkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita, sehingga terlindung dari kuasa si jahat. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yohanes 17 ayat 15. Saudara, itu adalah doa Tuhan Yesus untuk para muridnya, dan tentu juga untuk kita, orang yang percaya kepadanya. Saudara, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kita harus percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak baik yang bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Tuhan berkata, "Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang." Lukas 21 ayat 18. Itu artinya, perlindungan Tuhan itu sempurna. Bahkan kalau boleh saya katakan, perlindungan Tuhan itu sangat ekstrim. Coba, jika kita melihat kisahnya Ayub, ia adalah orang yang takut kepada Tuhan. Sebab itu, Tuhan menempatkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga dan melindungi Ayub. Iblis yang tidak senang kepadanya berusaha untuk mencelakainya. Namun tidak bisa, karena dia mendapat pagar perlindungan yang kokoh dari Tuhan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Ayub 1 ayat 9-10. Jadi iblis bisa menjamah Ayub setelah Tuhan menarik pagar itu. Itu tertulis dalam Ayub 1 ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara, dalam ayat di atas kita tahu, Tuhan sengaja menarik pagar itu untuk membuktikan kepada iblis bahwa Ayub benar-benar setia walaupun hidup dalam penderitaan. Di akhir kisah kita melihat bahwa ternyata Ayub memang setia kepada Tuhan. Memang terkesan agak aneh bagi kita, anak-anak zaman sekarang, jika membaca kisah Ayub. Kita akan bertanya, memang kuasa gelap itu ada? Untuk apa percaya hal-hal seperti itu? Tapi mau tidak mau, percaya atau tidak, kuasa kegelapan memang ada, saudara, sampai hari ini. Namun, sekalipun mereka ada, kita tidak perlu takut, karena Allah akan melindungi anak-anaknya yang setia. Namun, bukan tidak mungkin jika kita hidup berantakan, tidak memiliki jam doa,
waktu saat teduh yang tidak teratur, bahkan lebih suka hidup dalam dosa, kita akan menjadi sasaran kuasa kegelapan. Mungkin tidak separah Ayub, tapi mungkin akan membuat kehidupan kita semakin jauh dari Tuhan. Karena sejatinya iblis tidak senang jika ada manusia yang memiliki kehidupan serupa dan taat seperti Tuhan Yesus. Jadi, ketika kita memilih untuk ikut Tuhan, sebenarnya kita sedang menabuh genderang perang terhadap kuasa kegelapan. Namun, tidak perlu takut, karena Tuhan akan selalu melindungi. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat di atas ini mengatakan, ketika kita melekat dengan Tuhan, mengenal namanya, kita akan dibentengi, akan dilindungi. Itu artinya, jangan sampai kita tidak setia kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, bagaimanapun keadaan kita, tetaplah setia, setia, dan setia, saudara. Dan jangan takut kepada kuasa kegelapan. Ingat, kuasa gelap memang ada, bahkan terus bekerja selama 24 jam, melakukan berbagai trik dan manuver untuk menjatuhkan kita. Tetapi ingat, Tuhan pun ada bersama-sama kita. Tuhan selalu melindungi. Tuhan selalu melindungi kita, asalkan kita setia kepadanya. Semudah itu, saudara, tetapi juga sesulit itu. Sekarang, semua tergantung saudara. Kalau saudara mau memperoleh perlindungan dari yang jahat, bisa. Asal saudara mau. Tetapi, kalau saudara tidak mau, Tuhan juga tidak akan terusik. Saudara camkan itu baik-baik ya saudara. Kiranya kebenaran ini boleh memberikan pencerahan bagi kita semua, serta memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.